Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demo aplikasinya bisa login dengan menggunakan user ini. Oke, bisa show. Masuk ke halaman user create read. Nah, pada aplikasi PFMA ini ada 3 user akun. Yang pertama ada admin yaitu mengelola data pengguna, kemudian UCR itu lebih ke akan dibagikan kepada atasan seperti kepala QA, kepala QC dan setiap kepala. Nah, untuk si user read ini akan digunakan oleh karyawan. Oke, langsung saja di sini ada informasi mengenai berapa customer, kemudian tipe velg, dan kemudian ada data PFMA. Nah, kemudian kita masuk ke customer. Nah, di customer ini memiliki masing-masing tipe velg. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini udah saya coba masukin ada 2 tipe velg. Nah, kita bakalan mencatat proses painting daripada velg tersebut. Ini masuk ke painting. Nah, ini painting. Ini data painting. Kemudian sebelumnya ini belum ada datanya, jadi kita tinggal klik tambah data painting dan langsung klik aja. Di sini saya lanjutkan saja. Masuk ke PFMA. Nah, di PFMA ini semuanya pada tampilan sebelumnya ini menampilkan data yang kosong. Contohnya seperti ini. Kosong seperti ini, dan nah, ini contoh data yang belum diisi, tampilannya seperti ini. Kemudian kita coba ya ngisi yang udah ada aja, lanjutin, kemudian ke painting ini. Data yang tadi kenapa di bawah? Karena berdasarkan descending, yaitu data terbaru PFMA-nya. Di sini kita coba yang udah ada ya datanya, kemudian ditambahin sesuai kebutuhan kita. Misalnya di sini ada data pre-treatment nih. Ini merupakan outputnya. Nah, pre-treatment. Kemudian kita tambahin di sini ada proses step. Kemudian function. Nah, dikatakan proses step ini yang ini. Nah, untuk functionnya yang ini. Oke, kita cobain tanpa function. Nah, ketika data yang berulang itu disuruh dikosongin. Oke, kita coba design nozzle. Coba add setelah nozzle. Ini add after. Nah, di sini ada kondisi. Nah, di mana settingan recommended-nya itu default-nya itu 100. Jadi ketika ngelebihin dari 100 RPN-nya, maka dia akan keluar sebuah from, yaitu recommended action. Nah, di sini kita kosongin aja requirement-nya. Untuk requirement-nya tidak tersumbat user, tidak tersumbat potensialnya, tersumbat material kotor, severity-nya 3, kelasnya R, kemudian kotoran menumpuk di riser, kemudian card desainnya dilakukan cleansing bisa. Di sini tadi
occurrence-nya ada 2, 7, 2 dan 7, maka keluar nilai 42. Nah, 42 ini berarti produk itu tidak dikatakan gagal. Nah, ketika katakan gagal, maka otomatis ketika gagal kita tambahin severity-nya 140, berarti 140 itu melebihi dari 100, maka dia akan menampilkan recommended action. Nah, dia harus diisi. Oke, kita setting ke 3, 1. Oke, data berhasil bertambah. Nah, ini misalnya kita mau nambahin core team, masukin departemen, kemudian nama anggota. Nah, lebih seperti itu. Kemudian kita coba langsung cetak Excel-nya. Oke, sudah. Nah, ini merupakan hasil dari cetak Excel-nya. Nah, kemudian ada lagi informasi bahwa from subproses ini kenapa sedikit, karena ini sesuai dengan kebutuhan nanti input. Ketika prosesnya bertambah, dia maka akan datanya bertambah. Nah, itu dikatakan bahwa select ini sudah dinamis dan function ini juga sudah dinamis. Jadi kita bisa nambahin step proses dan functionnya. Nah, kita bisa nambahin nih. Nah, ini tambahin misalnya sub prosesnya pretreatment drying oven. Ya, data sudah masuk, tambah. Nah, drying oven. Nah, ini kenapa nggak bisa dihapus? Karena data ini sebelumnya sudah digunakan oleh tabel PVM. Nah, kemudian kita bisa coba tambahin functionnya yang baru. Kita ada function yang baru di finishing 3. Pasang masking. Oke, data masuk. Masking. Kemudian masuk ke si pevnya lagi. Kita coba tambah data pevnya. Oke, nah ini sudah bertambah drying oven dan kemudian pasang masking. Oke, cukup demonya dari saya seperti itu. Terima kasih.